bukit yang jauh dari desa, hiduplah seorang janda miskin dengan anak gadisnya yang bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal saat Darmi masih kecil. Dahulu, mereka hidup berkecukupan. Namun setelah ayahnya meninggal, ibu Darmi harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Ibu! Ada apa, Nak? Kan aku udah bilang berkali-kali kalau aku bangun tuh ibu harus udah rapiin kamar aku sampai rapi, buat lulur, air hangat, dan bikinin aku minuman sari buah. Kamu itu bisa mengerjakan semuanya sendiri, Darmi. Aku tahu aku tuh lagi sibuk. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit ibu Darmi jadi kian gelap. Berat tubuhnya mulai menyusut. Semua dilakukannya demi Darmi. Matahari mulai memancarkan sinarnya. Sang ibu bersiap-siap pergi ke sawah untuk bekerja. Ibu tidak pernah lupa mengajak Darmi untuk membantunya di sawah. Ayo, Nak, bantu bekerja ibu di sawah. Enggak, Bu. Nanti kalau tangan dan kuku aku hitam seperti ibu gimana? Ya ampun, Nak. Apa kamu gak kasihan sama ibu? Berisik, Bu. Aku lagi dandan tahu. Dia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya jadi gelap seperti ibunya. Kadang sendirian. Ketika ibu pulang dari ladang, Darmi langsung berdiri dan menghampiri sang ibu. Sore hari, ketika ibu pulang dari ladang, Darmi langsung berdiri dan menghampiri sang ibu. Ibu pulang. Upahnya mana? Nah, ini dia. Jangan, Darmi. Uang itu untuk membeli beras seperti kita makan hari ini. Bedak aku tuh habis, Bu. Kamu itu jadi anak bisanya cuma minta aja, tapi tidak mau. Meskipun marah, sang ibu tetap memberikan uang itu kepada Darmi. Di esok harinya, ketika ibu pulang dari bekerja, Darmi meminta lagi upah yang diperoleh sang ibu untuk membeli bedak Darmi yang baru. Bu, mana uangnya? Darmi, cobalah sekali saja kamu membantu ibu bekerja di sawah, agar kamu tahu betapa lelahnya mencari spesial uang. Apaan sih, Bu? Darmi, ibu kan sudah tua. Jika ibu dipanggil Tuhan, maka ibu udah gak khawatir lagi kalau kamu bisa urus diri kamu sendiri. Kita itu orang miskin, kita harus tetap bekerja untuk bisa makan, Nak. Siapa suruh jadi orang miskin? Lagi pula aku gak pernah minta kamu buat jadi ibu aku. Baiklah, anakku, ibu hanya meminta agar kamu tidak mengurung diri di rumah terus. Kenalilah lingkungan sekitar agar ibu tidak khawatir jika suatu saat ibu dipanggil Tuhan. Ibu mencoba untuk membujuk Darmi agar mulai mengubah tabiat buruknya itu. Darmi diajak ibunya turun ke desa untuk berbelanja di pasar yang letaknya jauh dari tempat tinggal mereka. Coba cewek itu cakep banget ya. Oh iya tuh benar itu. Darmi diajak ibunya turun ke desa untuk berbelanja di pasar. Coba cewek itu cakep banget ya. Oh iya tuh benar itu. Bagaikan bidadari surga. Elok parasnya aku tak sanggup melihatnya. Iya dia bahkan lebih cantik daripada bunga mawar. Rasanya aku tertarik mengenalnya. Tapi ini belakang itu siapa ya? Siapa ya kira-kira dia itu? Kamu mau kemana? Kenalan lah. Ikut. Di lain sisi, Darmi dan sang ibu. Murti, Indah, kalian lihat ibu-ibu di belakang dari sana itu? Iya, Kak, aku lihat, kasihan ya. Kasian banget ya, siapa ya kira-kira yang bawa keranjang belanjaan di belakang cewek itu? Kira-kira siapa ya dia? Nggak baik. Cantik, itu siapa yang ada di belakangmu? Apa itu ibumu? Bukan, dia itu pembantuku. Manis, apa kamu yakin dia itu bukan ibumu? Bukan, udah aku bilang bukan. Ibu Darmi benar-benar menangis tak berdaya menahan sakit hatinya. Jangan seperti itu juga. Ia berbisik dan memohon kepada Tuhan agar sang
anak dihukum atas perbuatannya yang durhaka itu. Sang ibu pun memohon kepada Ya Tuhan. Tuhan, hamba tak kuat menahan hinaan ini. Anak kandung hamba sendiri begitu teganya memperlakukan diri hamba sedemikian rupa. Ya Tuhan, hukumlah anak durhaka ini. Tuhan yang Maha Esa, perlahan-lahan tubuh gadis durhaka itu berubah menjadi batu. Ibu, maafkan anakku, Bu. Ampuni kesalahan anakku selama ini, Bu. Maafkan ibu, nak. Ucapkan kata maaf hari ini. Ya, aku pernah melakukan kesalahan. Selalu menerima apa yang kau katakan. Bahkan diriku selalu berkata kasar padamu hingga membuat air mataku menangis. Aku memang anak yang tuli, selalu tidak pernah mendengar apa yang kau larang, hingga membuat diriku kesal. Aku ini anak yang malas, selalu berkata tidak untuk hal yang kau inginkan, hingga hatiku teriris. Ibu maafkan semua kebodohan yang pernah kulakukan padamu, yang sering kulakukan padamu, yang sering kukatakan padamu, yang telah melukai hatimu, Ibu, yang membuat air matamu mengalir di pipimu. Ibu, maafkan semua egoku yang tak peduli dengan perasaanmu, yang selalu menyia-nyiakan perhatianmu. Ibu, maafkan aku menyesali perbuatan kami. Maafkanlah Ibu. Maaf. Dari cerita rakyat batu menangis, kita semua dapat mengambil pelajaran bahwa kita sebagai seorang anak hendaknya kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Ibu adalah orang yang telah mengandung, melahirkan, dan merawat kita dengan penuh kasih sayang. Seperti apapun rupa orang tua kita, baik miskin ataupun kaya, mereka tetaplah orang tua kita yang harus kita hormati, sayangi, dan kita rawat dengan sepenuh hati. Hormatilah orang tuamu, nak, maka akan datang keberkahan di dalam hidupmu. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.